Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam guru guru penggerak. penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Balikpapan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan juga coaching. Bersama saya Erisa Pegahayuwanti dari SDIT Balikpapan Islamic School. Saya nama Andi Susanto dari SDN 029 Balikpapan Utara. Dan saya Mampu Alicia Ningsih dari SMP Negeri 1 Balikpapan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Mbak Erisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas sebelum coaching Bu ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya untuk mengobservasi Ibu dalam coaching. Nah, tentunya Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentu juga Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Juga saya berharap nanti Ibu juga melakukan coachingnya tidak lupa menerapkan alur tirtanya ya Bu Erisa ya. Nah, tentunya alur tirta masih ingat Bu ya, yaitu diantaranya adalah tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang nanti akan Ibu sampaikan pada coaching. Bagaimana bisa dipahami ya Ibu Erisa ya? Bisa dipahami. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan dikembangkan dalam proses coaching? Karena ini sebuah bentuk percakapan coaching, jadi saya nanti berharapnya itu bisa menunjukkan kompetensi saya menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi saya betul-betul harus bisa menyimak aktif, kemudian saya betul-betul kehadiran saya penuh dengan memperhatikan coaching, ya itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, jadi bisa saya ulangi dulu ya, kompetensi yang akan dikembangkan adalah menyimak aktif, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus itu. Jadi mudah-mudahan nanti tujuannya bisa tercapai sehingga bisa menggali ide-ide dari coaching untuk menyelesaikan masalah. Oke, mungkin semoga bisa lancar menyampaikan alur tirtanya ya Ibu ya, sehingga bisa diperoleh tujuan dari coaching tersebut. Cukup mungkin percakapan praobservasi kita, kita akhiri mungkin Bu ya. Silakan untuk melakukan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa di tempat yang nyaman ini untuk berbincang-bincang ke depannya sekitar 10-15 menit lah ya. Sebelumnya, apa kabarnya nih Pak Andi? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah baik saja Pak ya. Ya. Oke.
Tetap semangat ya Pak. Semangat Bu. Semangat. Apa nih yang mau disampaikan siang hari ini? Iya Bu. Jadi saya ada sedikit unek-unek ini Bu di dalam sekolah saya kan tentunya rekan-rekan belajar di sekolah itu kan masih banyak yang menggunakan cara-cara konvensional ya kan. Jadi mengajarnya itu masih menggunakan cara-cara yang lama gitu kan. Padahal kalau zaman sekarang ini kan harus mengikuti proses perkembangan zaman Bu ya. Nah, bagaimana model pembelajarannya, kemudian mengikuti teknologi kan seperti itu Bu ya. Nah, itulah nanti yang permasalahan yang ada di sekolah saya seperti itu. Jadi permasalahannya rekan-rekan guru di sekolah itu masih menggunakan pengajaran yang lama gitu ya, sementara harus sudah bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang saat sekarang gitu ya Pak ya. Iya. Nah berarti untuk perbincangan kita hari ini harapannya dari yang dibicarakan itu bagaimana Pak? Ya saya ingin ada perubahan Bu, di sekolah saya ini khususnya dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah itu tidak menggunakan cara-cara yang lama atau konvensional seperti itu. Intinya ada perubahan harus sesuai bisa menerapkan kurikulum yang sekarang ini gitu ya. Iya. Baik. Dan itu harapan kita di akhir perbincangan bisa menemukan suatu solusi ya. Tapi Iya. sebelumnya kita harus tahu Pak, apa ya kira-kira penyebabnya guru-guru tersebut masih menggunakan pelajaran yang lama gitu. Iya. Mungkin guru-guru di sekolah itu kan kadang kan belum juga menguasai teknologi Bu ya. Ada juga yang masih kurang atau mungkin kurang pelatihan juga di sekolah itu. Jadi itu yang menyebabkan mereka kurang bisa menguasai teknologi seperti itu Bu ya. Khususnya di zaman sekarang ini kan kita harus menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum yang menyenangkan anak kan istilahnya begitu kan Bu ya. Nah, tetapi kalau pas di sekolah itu ya kita masih menggunakan cara-cara yang lama tadi Bu. Gitu. Jadi penyebab utamanya itu dikarenakan guru-gurunya itu mengikuti yang lama, belum bisa menggunakan teknologi gitu ya, belum bisa menggunakan teknologi. Selain itu apa penyebabnya? Ya. Selain itu jadi guru itu juga biasanya itu banyak nyantainya di sekolah gitu. Nyantainya itu apa? Kurang kesadaran diri untuk mengajar di sekolah itu secara penuh gitu loh. Kadang-kadang kan ada gitu. Habis ditinggal ngajar sebentar, kemudian tinggal keluar lagi, ngobrol lagi dengan temannya, ya kan. Ada juga yang belanja di kantin malahan kan seperti itu. Itu kadang-kadang yang membuat motivasi kesadaran diri itu jadi kurang. Jadi motivasi dari guru-gurunya itu untuk mengembangkan dirinya supaya bisa mengikuti penggunaan teknologi bagaimana itu kurang gitu Pak ya. Itu penyebabnya ya. Oke. Berarti yang kedua ini penyebabnya jarang mengikuti pengembangan diri. Iya. Kira-kira lihat kondisi seperti itu artinya kan belum mencapai apa yang diharapkan ya Pak. Kalau diharapkan pasti 10 ya sempurna. Nah untuk kondisi saat itu guru-guru rekan-rekan di sekolah itu masih di level berapa ya? Saat ini saya lihat kira-kira ya level 5 itu ya. Jadi masih di level 5. Jadi mungkin saat ini yang saya lihat itu masih di level 5. Nah, kalau sudah tahu nih, karena Pak Andi adalah rekan-rekan guru-guru di sekolah, tahu kondisinya ternyata masih di level 5, supaya bisa sesuai harapan, itu kira-kira mungkin nggak sampai 10? Mungkin ya kan, karena semua di dunia ini ada yang nggak mungkin kan, pasti memungkinkan gitu kan ya. Tapi ini apa yang diharapkan Pak Andi dari level 5 menjadi level berapa? Ya paling enggak level 8 lah gitu kan. Ya paling setidaknya level 8 itu. Jadi ada perubahan gitu, dapat menciptakan perubahan setidaknya di level 8. Jadi kalau nanti ternyata kok bisa lebih dari itu ya berarti alhamdulillah tercapai apa yang direncanakan oleh Pak Andi gitu ya. Rencana apa itu? Nah, jadi rencana saya nanti untuk guru-guru ini kan nanti pertama itu ya saya akan berkolaborasi dulu dengan teman-teman kan, kemudian mengadakan seminar atau workshop mengikuti walaupun lewat online atau webinar, tapi kan itu
perlu juga Bu ya, untuk apa? Untuk memacu diri kita, memotivasi diri kita, dan juga menambah ilmu pengetahuan kita kan, khususnya dalam teknologi kan. Soalnya kita mau membuka webinar itu kan juga menggunakan semacam perangkat elektronik kan, seperti laptop kan. Jadi nanti kita bisa langsung belajar juga seperti itu. Jadi nanti suatu saat di kelas, jadi tidak monoton lagi begitu. Bagus itu Pak rencananya. Jadi mengajak rekan-rekan guru aktif mengembangkan diri mengikuti training-training yang berkaitan dengan teknologi gitu ya Pak ya. Seperti salah satunya webinar. Nah, kira-kira kalau rencana itu bisa langsung terlaksana atau butuh dukungan siapa begitu Pak? Yang jelas pasti sebagai guru pasti saya juga memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Itu. Karena kepala sekolah kan dimana dia sebagai manajer atau pimpinan kita di sekolah kan. Jadi saya akan minta masukannya bagaimana pendapatnya juga, apakah nanti setuju atau tidak, atau mungkin ada masukan dari kepala sekolah. Nah, saya akan selalu minta pendapat dari pimpinan saya. Bagus itu Pak rencananya. Artinya berarti Bapak di sini Pak Andi sebagai pemimpin pembelajaran mendahului lah yang mengusulkan kepada kepala sekolah tadi ya Pak ya. Pak Andi sebagai pemimpin pembelajaran mendahului lah yang mengusulkan kepada kepala sekolah tadi ya Pak ya. Kemudian mengadakan training tadi yang mengajak teman-teman. Bagus itu Pak rencananya. Kira-kira ada rencana lagi selain itu langkah-langkah yang mau dilaksanakan oleh Pak Andi? Ya, rencana saya juga nanti kalau perlu itu nanti menghadirkan semacam pengajar dari luar gitu, seperti IHT itu kan biasanya kita mengundang dari luar kan, untuk juga mengenalkan bagaimana sih mengajar itu dengan menggunakan teknologi modern sekarang, khususnya dalam bidang teknologi atau kemajuan zaman, mengikuti perkembangan dengan zaman sekarang ini Bu. Gitu. Bagus itu Pak idenya, bisa dijalankan untuk bisa berubah keuntungan ya Pak ya. Nah, tapi kalau hanya sebuah rencana kan nggak bisa nih mencapai 8 tadi ya Pak ya. Mau dilaksanakannya kapan itu Pak? Ya, kalau saya ingin melaksanakannya secepatnya Bu ya. Jadi jangan kita tunda-tunda gitu kan. Ada perbaikan diri saya juga, kemudian nanti juga ada perbaikan dari rekan-rekan guru sehingga semuanya tercapai perbaikan yang lebih baik lagi. Betul sekali Pak, Masya Allah. Kalau begitu secepatnya kan kita butuh ini ya Pak, sama-sama melihat progresnya kan. Kira-kira secepatnya itu kapan? Minggu depan atau Iya, ini kan masih proses kita dalam menemukan bagaimana solusinya kan Bu ya. Dan jadi saya nanti pokoknya setelah ini nanti pertemuan dan dapat masukan dari Ibu juga. Nah, paling tidak saya nanti akan lakukan seminggu setelah ini. Jadi iya akan kita lakukan seperti itu. Insya Allah nanti ya bisa terlaksana. Sesuai rencana terlaksana. Baik, berarti Pak Andi butuh rencana apa saja, bisa goal dengan kepala sekolah. Setelah goal, mudah-mudahan sepekan itu dapat persetujuan langsung dilaksanakan trainingnya gitu ya Pak ya. Baik itu training webinar maupun mendatangkan pelatih yang ahli di bidang teknologi gitu Pak ya. Mantap tuh Pak, bagus. Oke, kalau memang itu sudah terlaksana sepekan, kabari saya Pak ya. Tentu, nanti akan saya kabari. Jadi nanti kita bisa memprogres goal sampai di level yang sempurna tadi 10. Oke. Kira-kira apa yang dirasakan Pak Andi setelah berbincang di awal sampai akhir ini? Dari perbincangan awal sampai akhir ini Bu ya, setelah saya curhat, setelah saya mengeluarkan unek saya, jadi hati saya, perasaan saya ini jadi plong gitu ya. Sepertinya saya sudah mempunyai jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah sudah mendapatkan apa langkah-langkah yang harus dilakukan Pak Andi ya. Oke, siap. Kalau begitu mudah-mudahan dimudahkan rencananya tadi terlaksana ya Pak ya. Oke, kalau begitu kita sudahi akhiri perbincangan kita sambil menunggu sepekan lagi. Baik Bu. Oke.
Terima kasih Pak Andi. Terima kasih kembali Bu. Oke, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Mbak Elisa. Oke, assalamualaikum Bu Arisa. Waalaikumsalam Bu Fuad. Oke, bagaimana tadi proses coachingnya? Proses coachingnya tadi saya merasakan usaha saya untuk betul-betul kehadiran penuh gitu untuk menyimak aktif apa yang disampaikan oleh coach saya Pak Andi gitu ya, sampai Pak Andinya bisa menceritakan permasalahannya. Iya, jadi sudah terlaksana Bu ya, Terlaksana. kompetensi yang mau dikembangkan tadi. Betul Bu. Kalau boleh saya ulangi tadi, mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian present, dan mengajukan pertanyaan berhubung. Benar sekali. Jadi saya betul-betul berpikir untuk menyampaikan pertanyaan berhubung buat Pak Andi hingga memperhatikan Pak Andi ini sebagai coach harus bisa menggali potensinya, mencari sendiri solusinya, dan ternyata beliau bisa. Ya, begitu juga dengan pengamatan saya, Ibu Elisa ya. Saya perhatikan tadi, alhamdulillah bahwa Ibu sudah bisa menghadirkan penuh diri Ibu secara present, mengamati Pak Andi, menyimak dengan aktif, mendengarkan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu juga berbobot, mengalir begitu aja, dan jawaban-jawaban dari Pak Andi itu mengarah ke solusi yang ingin dicapai. Terima kasih Bu atas sama-sama. Mungkin sesuai dengan catatan saya bahwa proses coaching ini berjalan dengan lancar, baik. Terima kasih. Dan alur ceritanya juga sudah terlihat semua dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasinya, kemudian rencana yang akan dilaksanakan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Mungkin cukup untuk observasi yang sudah kita lakukan kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya Ibu Elisa ya, apa yang sudah kita lakukan semuanya. Bisa konsisten melaksanakan tadi coaching yang benar, itu yang terpenting konsistennya. Terima kasih atas pendengarannya Bu. Oke, sama-sama Ibu Elisa. Kita tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.